Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang cara bertransaksi di cryptocurrency. Mohon dibantu untuk like, subscribe, komen, dan share. Semoga channel ini dapat berkembang ke depannya ya. Oke, kita masuk ke slide ya. Mata uang kripto mana yang sebaiknya dibeli? Nah, ini sering banyak pertanyaan. Hanya Anda yang dapat menentukan pilihan ini. Anda harus melakukan penelitian Anda sendiri. Do your own research atau DYOR. Dan juga memutuskan berdasarkan analisis sendiri. Ada begitu banyak alat tersedia yang dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya, Binance Research ya. Terus Indodax Academy dan lain-lain memberikan wawasan yang sangat baik dan menawarkan analisis terhadap pasar serta laporan komprehensif mengenai masing-masing proyek. Jika Anda berhasrat agar mampu menilai mata uang kripto mana yang harus dibeli, sangat penting bagi Anda untuk terlebih dahulu memahami cara kerja Bitcoin. Ya, ini adalah cara untuk mengetahui apakah kripto yang akan kita koleksi itu baik atau enggak ya dikoleksi untuk masa depan. Apa yang perlu dipelajari sebelum berinvestasi mata uang kripto? Kita harus memulai dari mana? Ada begitu banyak cara untuk menganalisis pasar keuangan dan umumnya sebagian besar investor profesional akan menggunakan berbagai strategi yang sangat berbeda. Namun pada tingkat tinggi terdapat dua aliran pemikiran utama untuk menilai investasi. Yang pertama adalah analisis fundamental dan yang kedua adalah analisis teknikal. Analisis fundamental merupakan metode untuk menilai aset terutama berdasarkan faktor ekonomi dan keuangan. Analisis yang menggunakan metode ini mengamati faktor makro dan mikro ekonomi, kondisi industri atau bisnis yang mendasari aset tersebut jika ada. Dalam hal mata uang kripto, metode ini juga mengamati data blockchain publik yang kadang-kadang disebut sebagai metrik blockchain ya. Dilakukan dengan mengamati jumlah transaksi, alamat, address-nya, top holder, hash rate jaringan, dan banyak informasi lainnya. Analisis ini bertujuan untuk membuat penilaian aset dan membandingkannya dengan penilaian sekarang. Pada akhirnya, pendekatan ini bertujuan untuk menentukan apakah aset saat ini undervalue atau overvalue. Dari semua yang telah kita bahas, penting untuk diingat bahwa mata uang kripto adalah kelas aset yang baru dan masih berkembang. Ini analisis fundamental tidak sempurna, masih terdapat banyak kelemahan dalam menentukan penilaian. Sederhananya, tidak ada rangka kerja standar yang menentukan penilaian mata uang kripto. Sebagian besar model yang ada tidak dapat dipercaya begitu saja. Keberhasilan atau kegagalan proyek mata uang kripto tergantung pada banyak faktor yang berbeda yang tidak dapat dijelaskan oleh kerangka kerja saat ini ya. Oke, ini ilustrasi kita bertransaksi menggunakan mata uang kripto. Ya. Analisis teknikal mengambil pendekatan yang berbeda seperti analisis fundamental. Analisis teknikal tidak mencoba menentukan nilai intrinsik suatu aset. Sebaliknya, mengevaluasi peluang perdagangan dan investasi berdasarkan riwayat aktivitas perdagangan dilakukan dengan berfokus pada pergerakan harga, pola grafik, indikator, dan berbagai alat grafik lainnya untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan pasar. Intinya, analisis teknikal yakin bahwa pergerakan harga dari suatu aset masa lalu dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang, yaitu futures-nya ya. Karena analisis teknikal dapat diterapkan pada setiap pasar dengan data historis, maka pendekatan ini banyak digunakan oleh pedagang atau trader mata uang kripto. Jadi yang mana harus Anda pelajari? Well, mengapa tidak keduanya? Sebagian besar alat analisis pasar bekerja paling baik saat ini dikombinasikan dengan alat lain. Yang manapun yang Anda pilih, sangatlah penting untuk memahami risiko keuangan dan manajemen risiko.
dan jangan pernah berinvestasi lebih dari kehilangan yang mampu Anda tanggung ya. Di mana membeli mata uang kripto? Ada berbagai cara untuk membeli mata uang kripto. Namun hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengubah mata uang fiat Anda menjadi mata uang kripto. Kemudian Anda dapat memilih untuk hold atau menahan ya. Hold, memperdagangkannya dengan aset kripto lainnya, atau meminjamkannya untuk mendapatkan bunga ya dengan cara staking ya, farming dan lain-lain. Mari kita lihat berbagai jenis bursa mata uang kripto. Bursa terdesentralisasi atau CEX ya. Centralized Exchange. Anda mungkin menemukan konsep bursa tersentralisasi agak membingungkan karena mata uang kripto sering disebut bersifat terdesentralisasi. Singkatnya, bursa tersentralisasi merupakan platform online yang memfasilitasi perdagangan dengan menghubungkan pembeli dan penjual. Cara kerjanya adalah pengguna menyetorkan uang fiat atau mata uang kripto ke bursa dan berdagang dalam sistem internalnya. Jika Anda terbiasa dengan cara kerja dompet mata uang kripto, Anda dapat tahu bahwa dalam hal ini aset kripto Anda simpan oleh bursa. Tetapi seharusnya cukup mudah untuk menarik dana Anda dari bursa tersebut dan menyimpannya di wallet sendiri jika Anda mau. Beberapa orang mungkin lebih suka menyimpan dana di bursa, baik karena mereka berdagang secara teratur atau untuk kenyamanan. Namun jika bursa diretas, dana pengguna mungkin beresiko. Yang kedua adalah bursa terdesentralisasi atau DEX ya, Decentralized Exchange. Bursa terdesentralized agak berbeda. Saat Anda menggunakan DEX, tidak ada kustodian yang terlibat. Bahkan istilah yang lebih akurat untuk menyebut jenis bursa ini adalah bursa non-kustodian. Ingat ya, inilah yang terjadi ketika Anda berdagang di DEX. Alih-alih mendepositokan dana ke wallet bursa, Anda berdagang langsung dari wallet Anda sendiri. Ketika perdagangan dieksekusi, dana ditransfer langsung di blockchain menggunakan keajaiban smart contract. Karena tidak ada entitas yang bertindak sebagai kustodian, beberapa orang menganggap ini sebagai pilihan lebih aman jika dibandingkan dengan CEX atau Centralized Exchange. Sisi positif lainnya adalah sebagian besar DEX tidak mengharuskan Anda memberikan informasi pribadi selain alamat wallet blockchain. Namun pada saat yang sama, menyimpan dana Anda sendiri membutuhkan sejumlah keahlian teknis dan keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Itu sudah pasti ya. Oke, yang terakhir, bursa peer-to-peer. Bursa peer-to-peer, P2P merupakan tempat untuk menghubungkan pembeli dan penjual, tetapi sedikit berbeda dengan CEX dan DEX ya. Dalam hal ini bursa sendiri tidak lebih dari penghubung antara pembeli dan penjual, dan pembeli penjual dapat menyelesaikan transaksi dengan cara apapun yang mereka sepakati. Jadi metode setoran dan penyelesaian dapat diputuskan oleh pembeli dan penjual dalam setiap transaksi ya. Itulah penjelasan cara bertransaksi di cryptocurrency. Semoga modul ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan mohon dibantu untuk di follow akun dari media sosial Mahir Trading Live. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.